Jadi Nikita Mirzani ingin mengadakan eksepsi ya terhadap dakwaan dalam sidang pidana dia. Jadi ya boleh kan, seorang terdakwa atau pengacara terdakwa boleh mengajukan eksepsi. Eksepsi itu keberatan atau sanggahan-sanggahan terhadap dakwaan jaksa. Pada umumnya itu secara formalnya tentang eksepsi, yaitu misalnya apakah pengadilan berwenang mengadil apa tidak, itu satu. Atau eksepsi material mengenai penerapan hukum, apakah sudah sesuai didakwa dengan pasal-pasal yang benar apa tidak, itu dia eksepsi. Nah, seorang Nikita Mirzani boleh mengajukan eksepsi dan pengacaranya boleh. Tinggal apakah dikabulkan apa tidak, itu kewenangan majelis hakim. Jadi eksepsi boleh dan dikabulkan apa tidak adalah kewenangan majelis hakim. Eksepsi bisa masuk akal, bisa nggak masuk akal. Kalau masuk akal bisa juga dikabulkan hakim, begitu. Atau walaupun udah masuk akal, hakim tidak mengabulkan. Apalagi kalau udah nggak masuk akal, ya nggak bakal dikabulkan. Jadi itu aja. Jadi boleh aja seorang Nikita Mirzani mengajukan eksepsi. Namanya dia ingin membela diri kan. Tentunya kan menurutnya kan ada hak-hak dia yang kemudian dilanggar oleh negara atau dilanggar oleh aparatur negara, penegak hukum kan. Jadi dia boleh mengajukan eksepsi. Berarti sepengalaman abang kalau eksepsi itu bakal gagal atau memang gimana bang? Ya tergantung, ada eksepsi yang diterima, ada eksepsi yang ditolak, ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Tergantung dari isi eksepsinya dan apa sih material dari eksepsinya apa isinya gitu. Kan kita belum tahu dari Nikita Mirzani eksepsinya apa, isinya apa, belum tahu. Siapa tahu eksepsinya bagus, berisi tentang hal-hal yang memang berupa sanggahan yang rasional, masuk akal dan diterima oleh hukum. Jadi hakim mengabulkan. Nah, bisa jadi begitu. Bisa jadi juga kalau nggak masuk akal eksepsinya ya ditolak sama hakim. Seorang Lesa Gladys kan kepentingannya diwakili oleh jaksa penuntut. Jadi jaksa lah yang akan kemudian mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan serangan eksepsi. Nah, kalau Lesa Gladys kan cuma bisa membantu menyiapkan bukti-bukti, membantu jaksa menyiapkan saksi supaya jaksa kemudian bisa menangkis eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa ya. Jadi itu aja paling kalau seorang Lesa Gladys. Nah ini kan dari salah satu Pak Bang Fahmi ya, 7 kali 24 jam itu Reza Gladys harus minta maaf. Mungkin menurut abang melihatnya seperti apa sih bang? Ini kan semua sudah berjalan di 7 hari ya. Ya apa dasarnya minta maaf? Nah dasarnya itu kan katanya kan nggak melakukan pemerasan. Kalau dari ini kita mengaku dikasih cuma-cuma katanya. Ya itu kan proses hukum aja baru mulai, orang suruh minta maaf. Ya nanti dulu, kan itu harus dibuktikan dulu di persidangan. Apakah pemerasannya terpenuhi apa tidak? Apakah pencemaran nama baiknya terpenuhi apa tidak? Kan harus dibuktikan di persidangan. Ngapain minta maaf buru-buru? Kalau yang udah begini sih selesai dulu urusan perkara, putusan pengadilan, inkrah. Kalau memang ternyata salah dalam menuntut atau salah dalam melaporkan, ya selalu minta maaf setelah putusan. Tapi kalau 7 kali 24 jam ya buat apa juga Reza Gladys mau minta maaf kalau memang perkaranya sedang diproses. Malah blunder kalau dia minta maaf. Yang ada Begitu. mengaburkan semuanya terkait proses Iya ini. dong, orang kan sudah dia melaporkan seseorang, artinya kan dia rugi. Udah rugi terus dia minta maaf. Itu kan mengaburkan suasana kebatinan dari proses hukum yang berjalan terhadap dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani. Gitu. Tapi dalam kasus ini menurut abang ada gak sih yang menurut abang saksi yang harus dihadirkan gitu untuk nantinya ada yang bilang katanya dari pihak BPOM lah harus dihadirkan terkait permasalahan ini bang. Itu pasti dihadirkan. Ya, entah saksi dari BPOM, entah saksi ahli dari mana, itu pasti dihadirkan untuk menunjukkan atau membuktikan apakah ada suatu dugaan tindak pidana apa tidak. Dari pihak penuntut mengajukan saksi ahli untuk menunjukkan bahwasanya ini benar fakta-faktanya adanya dugaan pemerasan, pencemaran nama baik. Dari pihak pembela juga boleh juga mengajukan saksi yang meringankan boleh, saksi ahli charge ya. Kemudian saksi ahli juga boleh, begitu. Jadi pihak pembela ini terhadap Nikita Mirzani
pembelanya Nikita Mirzani boleh mengajukan saksi ahli untuk meringankan Nikita Mirzani atau mau mengupayakan supaya Nikita Mirzani lepas dari jeratan hukum, boleh. Balik lagi Bang, soal permintaan dari Fahmi itu menurut Abang tepat gak sih atau nggak tepat juga gitu? Nah, dia boleh menyuruh somasi minta maaf si Reza Gladys minta maaf 7 kali 24 jam itu boleh sih Fahmi kan. Namanya dia yang punya hak menyuarakan, dia boleh. Tapi juga Reza Gladys juga boleh juga cuek-cuek aja terhadap permintaan maafnya tuntutan permintaan maaf dari si siapa? Dari pengacara kita. Boleh aja si Reza Gladys cuek-cuek aja. Ya, Anda suruh Reza Gladys minta maaf, Reza Gladys menolak atau cuek-cuek aja juga boleh. Nggak dipikirin juga boleh sama Reza Gladys itu. Nggak ada persoalan itu. Berarti bisa dibilang Reza Gladys juga bakal mempersiapkan apa yang nantinya sudah akan dilakukan Niki ya berarti Bang? Oh iya, tentunya seorang Reza Gladys, dia karena dia adalah korban dalam perkara pemerasan, tentu dia menyiapkan segala sesuatunya. Jadi apa-apa yang disiapkan ya saksi, bukti, keterangan, begitu. Bahkan segala upaya dirinya pun dia persiapkan untuk mengerjakan ini. Tapi dari pihak Niki ini pengen penangguhan ya Bang. Mungkin bisa dibilang cenderung kata dia bahwa yang harusnya kan kenapa dia jadi sasaran, kenapa enggak Doktik itu kan karena kan dakwaan menurut dia itu mengarahnya ke sana gitu. Ya. Boleh dalam suatu persidangan formal seorang terdakwa boleh mengajukan permohonan penangguhan tertulis kepada hakim ketua atau majelis hakim. Boleh mengajukan permohonan. Cuman apakah dikabulkan atau tidak itu tergantung dari majelis hakim gitu. Kalau mereka tidak mengabulkan ya nggak bisa. Tapi kalau mereka mengabulkan ya boleh-boleh aja tuh ditangguhkan. Nah ini terakhir nih Bang, terkait Nikita menyurati atau meminta mengatensi kasusnya ini kepada Prabowo Subianto, Abang sendiri melihatnya gimana? Ya itu berlebihan karena presiden itu bukan lembaga yang bisa dimintai pendapat hukum. Nikita misalnya minta apa ke Prabowo? Mengatensi terkait permasalahan. Atensi. Iya, Prabowo ngapain atensi urusan yang kemudian sebenarnya banyak orang punya urusan yang seperti ini. Kan ada ribuan perkara pidana. Terus mau diatensi buat apa? Prabowo juga nggak punya kepentingan dan nggak punya kewenangan untuk mengatensi terhadap kasus-kasus pidana yang ada di Indonesia. Kalau Nikita Mirzani minta diatensi, ya semuanya juga minta diatensi dong, semua perkara. Nah, dalam konteks itu Prabowo mengatensi semua perkara dengan cara apa? Dengan cara menyerahkan program-program atensi ini kepada lembaga penegak hukum, kepada Menteri Kehakiman, kepada wakil-wakilnya. Jadi nggak sampai ke Prabowo ngurusin yang begini-begini. Berarti menurut Abang dirasa kurang tepat ya Bang hal tersebut? Ya udah bukan kurang tepat lagi, yang udah pekerjaan yang jaring angin, gitu, karena udah nggak pantas gitu. Ya satu orang boleh minta mohon kepada presiden, tapi kalau yang lainnya ngikut bagaimana? Kan banyak jutaan masyarakat Indonesia juga minta atensi. Jadi nggak boleh juga kita kemudian berpihak kepada satu orang aja atensi, tapi kepada yang lain kita juga nggak bisa. Makanya Prabowo bertindak secara netral. Ya, kalau Nikita Mirzani minta atensi, ya kalau si korbannya juga minta atensi bagaimana? Reza Gladys minta atensi ke Prabowo, kan pusing Prabowo Subianto kan? Udah kerja banyak, mimpin negara, suruh minta atensi lagi. Begitu. Jadi berlebihan lah. Terlalu berlebihan ya menurut Abang. Menurut Abang tuh apa sih yang mungkin melihat kasus ini kasnya bakal terang benderang gak sih Bang nanti di kasus ini ketika diproses di persidangan bakal terang benderang apa yang terjadi, siapa berbuat apa akan terang itu. Kalau siapa berbuat apanya terbukti dan kemudian dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau melanggar tindak pidana, ya dihukum begitu. Kalau tidak terbukti, ya dilepas. Begitu. Dia kan bilang katanya nggak meras Bang, itu dikasih cuma-cuma. Ya itu kan kata orang terdakwa. Begitu. Boleh-boleh aja dia ngomong begitu, namanya bela diri, boleh aja. Cukup.